Perkenalkan, nama saya Daniel Perlindungan Nababan, NIM 21010404, Prodi Manajemen Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Sanida Arepa. Di sini saya menerangkan sedikit teori tentang behavioristik dan penerapannya. Apa teori behaviorisme? Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang bukannya hanya berurusan dengan perilaku, tetapi hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangannya. Teori ini teori yang menekan pada stimulus-stimulus yang harus diberikan kepada organisme demi memperoleh respon. Stimulus sejatinya adalah masukan yang diberikan oleh lingkungan atau guru yang telah diatur sehingga mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari stimulus tadi. Seorang ilmu psikologi dari Amerika Serikat mengembangkan teori tentang koneksionisme. Disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Hukum tentang belajar ada 3. Pertama itu hukum kesepian. Hukum kesepian adalah kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Contohnya, mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila mahasiswa tersebut telat, maka dia harus menerima hukuman. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan adalah tindakan yang akan menjadi lebih kuat karena latihan, tetapi akan melemah jika koneksi atau hubungan dihentikan. Contoh penerapannya adalah dalam jurusan itu ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan. Setiap semesternya maka harus merekal atau membahas ulang mata kuliah sebelumnya agar mahasiswa tidak lupa. Hukum akibat. Hukum akibat adalah apabila hubungan antara respon atau stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkat penguatannya semakin besar dan semakin baik. Contoh, mahasiswa tidak mengerti tentang pembelajaran dan kemudian ia mengikuti les di luar agar ia mengerti. Tetapi jika ia tidak mengerti juga, maka ia akan jenuh dan mulai malas. Teori pengkondisian klasik menurut Ivan Pavlov yang merupakan psikologis sekaligus dokter asal Rusia tahun 1849 sampai 1936 yang menjadi salah satu ahli teori behavioristik. Teorinya dikenal dengan respon conditioning atau teori klasik. Teori tersebut merupakan seorang psikologi perilaku. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku yang baik dapat diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku yang buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Mengubah cara individu merespons stimulus terukur tentu dan mengemukakan cara dalam 3 metode, yaitu metode respon bertentangan. Jika sesuatu reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubah adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan. Untuk dapat menghilangkan rasa takut siswa, guru bisa menyuruh siswa maju terus-menerus setiap ada soal yang dikerjakan di papan tulis. Kedua, metode membosankan. Hubungan antara stimulus dengan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai perlakuannya merasa bosan. Akibatnya siswa meniru pekerjaan temannya. Seorang guru bisa menyuruh siswa tersebut membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus hingga ia akan bosan dengan sendirinya. Konsep dan penerapannya. 1. Jadwal penguatan. Siswa dapat menerima umpan balik setiap tanggapan mengenai keakuratan pekerja mereka. Kedua, generalisasi terespon seharusnya tidak boleh dibuat dalam situasi di mana itu tidak pernah kuat. Perubahan perilaku membentuk perilaku yang baik.
Modifikasi perilaku mengacu pada penerapan perilaku secara sistematis, belajar prinsip untuk memfasilitas perilaku adaptif. Kelima, regulasi diri perilaku yang diatur sendiri melibatkan memilih di antara kursus alternatif tindakan. 6. Aplikasi pembelajaran mengajar diperlukan mengatur kesinambungan penguatan secara tepat. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang pas dari bahasa atau teori, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.